Oh, malah kurang dua ya yang belum Pak masuk. Halawi. Pak Halawi sama Sinten Nur. Ibu Ruby aja. Ruby. Ibu Ruby. Ruby. Iya. Iya, saya belum hafal. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat. Hari ini Amin. saya ingin diskusi sebentar dengan panjenengan semua terkait tugas hari ini, gitu ya. Sebelumnya, mari kita awali dulu dan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada kesulitan dalam membuat tugas hari ini, Bu. Semoga tidak ya. Oh, banyak. Banyak. Oh ya, sebelum saya membahas tugas hari ini yang ATP dulu, gimana yang saya minta untuk revisi, ada catatan, sudah paham dengan catatan dari saya? Ya, sudah Bu, alhamdulillah tadi sudah paham ya? upload ulang. Oke, sip, bagus. Saya belum selesai. Oh, nggak apa-apa, ya nanti sambil jalan Bu Tati ya. Jadi untuk ATP itu harus satu fase ya, satu fase penuh. Jadi tidak hanya kelas 4 saja atau tidak ada kelas 1 saja. Ya, yang satu ini mana aja nih materinya, yang dua yang mana. Jadi dari ATP itu nanti kita akan kelihatan. Karena CP itu kan satu kesatuan ya, kita nggak bisa mengidentifikasi. Makanya tugas dari ATP itu untuk mengidentifikasi mana materi yang diajarkan di kelas 1 dan yang mana kelas 2 dan seterusnya. Dan dikasih nomor urut gitu ya, yang seperti saya sampaikan kemarin. Dikasih nomor urut diurutkan. Terus kalau ganti elemen itu urut terus aja Bu, nggak usah yang awalnya sudah 3.1 di elemen geometri gimana. Terus di elemen aljabar ya lanjut aja, nggak usah terus 3.1 lagi ngeten. Jadi urut sampai ke bawah sampai nomor urut berapa? Sampai 3.15 umpamanya ya. Jadi tidak usah mengulang-ulang lagi nomornya. Dari situ kan kita ketahui, oh materi 1 sudah diajarkan, materi 2 sudah, yang belum berarti materi keberapa di kelas 3 itu. Oh, ternyata sampai ke materi 11 gitu. Jadi kelihatan di ATP-nya. Ngerti ya Bapak Ibu? Ya. Ya, sip. Oke, yang sekarang tentang pengembangan materi. Saya tak lihat modulnya dia, tak ngintip dari modulnya. Di sini modulnya itu tadi sempat ada yang bertanya ya di pagi hari tadi, maksudnya gimana Bu, ada apa, mengapa, bagaimana, ya. Jadi kalau kita lihat di modulnya itu, jadi silahkan Bapak Ibu mengembangkan materi pembelajaran. Pilih salah satu aja Ibu, ya. Pilih salah satu, sukanya materi apa? Umpamanya kalau Bu Irma itu sukanya bahasa Indonesia gitu ya. Bu Irma kan haknya ini di sastra. Jadi pengennya siswa itu jadi jangan hanya nih cuma tahu unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah puisi saja, tetapi mungkin disuruh apa, suruh membuat mungkin ya Bu, membuatnya harus yang bagaimana, atau mungkin membuatnya yang harus disesuaikan dengan kehidupan mereka biar lebih kontekstual atau biar lebih erat dengan kehidupan dirinya sendiri gitu ya, kan yang tahu Anda sendiri. Jadi kebutuhan dari ya materi yang akan dikembangkan itu bisa melihat dari masing-masing kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa. Jadi mungkin berbeda antar satu sekolah dan sekolah lain, bisa jadi kebutuhan untuk penambahan materinya berbeda-beda. Ada juga yang sampai saya pernah membaca itu pengembangan materi itu dikaitkan dengan lingkungannya. Jadi ada yang di mana lingkungan itu, daerah sekolahnya itu cenderung dilingkungi oleh
banyak tambak, banyak rawa, banyak danau dan seperti itu, sehingga terus materi yang akan dikembangkan oleh guru tersebut itu tentang lingkungan basah. Jadi untuk belajar ekosistem gitu ya Bu ya, terus dia pengennya siswa dari guru beliau itu pengen tahu tentang karakteristik dari lingkungan basah, terus diajak mengamati, kemudian melihat dan sebagainya karakteristik dari lingkungan basah, terus disuruh untuk mencari tahu apa niku organisme-organisme apa yang cenderung cocok di lingkungan basah tersebut dan sebagainya. Jadi silahkan Anda berkreasi gitu ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan kalau kita lihat di buku apa niki modulnya itu kan silahkan Anda bisa menentukan materi apa yang mau ditambahkan. Bisa untuk bisa menambah tingkat kognitifnya boleh, tingkat sikap afektifnya juga boleh, keterampilannya juga boleh. Kalau saya tadi memberikan contoh kan saya ingin menambahkan unsur psikomotoriknya gitu ya Bu Henia ya. Jadi contohnya kan siswanya belajar tentang sistem pencernaan gitu ya. Oke, siswa sudah paham nih tentang sistem pencernaan itu, organnya apa saja, pengertian dari pencernaan itu apa saja, kemudian makanan apa yang harus dipenuhi oleh siswa. Jelas ada 4 sehat 5 sempurna gitu ya, meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan semuanya. Contoh karbohidrat apa, lemak apa, protein apa itu sudah ada nih di buku. Tetapi kok belum ada prakteknya ya di buku ya, padahal anak saya itu sukanya praktek gitu Mama. Nah, terus saya tadi memberikan contoh, saya menambahkan kegiatan psikomotoriknya ini ya. Jadi saya kasih kegiatan untuk praktikum mengidentifikasi mana ya bahan-bahan yang ada di lingkungan kita ini yang termasuk karbohidrat yang mana, yang ada lemaknya yang mana gitu. Jadi dikembangkan. Jadi harapannya siswa kita itu tidak hanya pinter konsep atau hanya pinter tentang konten dari isi materi, tetapi lebih dari itu harapan tadi yang saya kasihkan ke jenengan itu ya. Jadi keterampilannya biar terasah, karena IPA itu kan khasnya keterampilan proses sains, jadi makanya saya ditulis di situ nulisnya keterampilan prosesnya agar lebih meningkat. Nah, salah satu contoh keterampilan proses sains itu kan adalah mengamati, itu mengklasifikasikan, kemudian mempresentasikan, mengkomunikasikan. Nah, itu saya pengen melatih nih anak saya biar punya banyak keterampilan. Jadi tidak hanya mau pinter materi sistem pencernaan saja, tetapi keterampilannya harus ada. Makanya saya contohnya tadi seperti itu. Terus bagaimana cara mengembangkannya? Nah, saya kasih nih praktikum, berarti saya harus membuat lembar praktikumnya. Praktikum yang bagaimana? Yang simpel-simpel aja. Kalau dicontoh mungkin karena situasi lingkungan saya itu masih minim alat bahan, ya disesuaikan dengan kemampuan dari sekolah, kemampuan dari diri Anda sendiri. Jadi kan seperti karbohidrat itu kan gampang banget nih, cukup roti atau nasi anak-anak suruh bawa, tinggal ditetesi betadine aja udah tahu nih. Ya, kalau yang mengandung karbohidrat pasti akan berwarna apa Bapak Ibu? Siapa tahu? Jadi cukup anak-anak membawa sampel makanan, kemudian bawa betadine. Oh, betadine nanti saya yang bawa namanya. Karenanya apa Bu? Kalau benda atau makanan itu mengandung karbohidrat, kalau ditetesi betadine warnanya jadi apa? Siapa yang tahu? Pernah coba Bu? Oh belum, waduh, lah ini warnanya adalah menjadi biru kehitaman Bu. Coba ya. Ada di materi kelas berapa itu ya? Ada di materi kelas berapa? Seperti sistem pencernaan karbohidrat, lemak, protein ada nggak sih di MI? Ada kan? Ada. Di kelas berapa Bu? Kelas tinggi. Kelas tingginya kelas 5 apa kelas? Kelas 6 Ibu.
Hah? Kalau tidak salah kelas 6 Bu. Kelas 6? Ya Ibu. Oke. Nah, itu bisa. Jadi nanti warnanya akan menjadi biru kehitaman, Pak, ya, kalau mengandung karbohidrat. Kalau tidak mengandung karbohidrat, nanti warnanya tetap warna betadine coklat. Kalau nggak percaya, ini setelah Vicon ini coba ditetesin. Atau sekarang, wes, buayan. Ambil nasi, Bu. Ambil nasi, ada nggak nasi? Oh, Pak Basuki, di rumah ada nasi nggak, Pak? Ayo. Nggak ada betadine Bu. Oh, nggak ada betadine. Waduh, masa betadine nggak ada, Pak Aziz? Bu Umi punya betadine nggak? Habis. Bu ini ada betadine nggak? Mau tak ajak praktek singkat nih. Jadi model Anda hanya betadine saja, ya. Model Anda hanya betadine. Nanti anak-anak suruh membawa berbagai apa, nasi, kentang, telur, namanya, terus apa kerupuk atau apa, monggo. Nanti pokoknya kalau yang karbohidrat pasti akan berubah menjadi biru kehitaman atau cenderung ke ungu ya. Yang karbohidrat, kalau yang lemak ditaruh di apa? Di kertas. Kertas itu kertas buat nulis, gitu. Kalau nanti mengandung lemak akan apa? Kertasnya akan apa? Berubah menjadi transparan atau ada bercaknya. Ya, ini namanya ada tahu gitu ya, tahu. Coba disuruh menghaluskan, ditempelkan di kertas, ada bercaknya enggak, ditunggu dulu biar kering. Terus nasi dihaluskan, terus ditaruh di kertas, ada bercaknya enggak? Minyak dioleskan, ada bercaknya enggak? Margarin. Nah, kayak gitu-gitu. Nanti kalau yang mengandung lemak berarti nanti hasilnya akan ada bercak ya, akan ada bercak di kertasnya. Nah, dari situ kan anak-anak bisa mengamati, terus nanti bisa mengklasifikasi, oh ini yang ada bercaknya berarti ada lemaknya, yang tidak ada berarti dia tidak mengandung lemak. Oh, benda-benda ini mengandung warna biru tua, biru kehitaman, berarti dia mengandung karbohidrat, yang ini tidak, dan seterusnya. Nah, itu jadi saya pengen mengembangkan materi seperti itu ya, biar sikapnya ada. Nah, biasanya kalau praktikum itu kan diskusi apa kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, dari situ nanti biar siswanya saling diskusi, saling bertukar pendapat. Nonton dari sikapnya ada nih, keterampilannya juga ada, selain kognitifnya juga pasti dapat. Nah, itu. Jadi boleh Anda meningkatkan apanya, kognitifnya boleh, psikomotorik boleh, atau afektifnya. Nah, atau ya selain kognitif, afektif, psikomotorik yang ingin Anda kembangkan, cakupan pengetahuan juga boleh nih Bapak Ibu, yang kemarin sudah kita singgung ya, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, silahkan Anda mau apa. Mungkin dari konsepnya kurang nih di materi ini gitu ya. Nah, terus Anda tambahkan boleh. Ya, kalau Anda cermati di halaman pinter ya 110 ya, halaman 110 kan itu. Jadi silahkan Anda mau mengembangkan di mananya materinya. Boleh dari dimensi kognitifnya, boleh dari dimensi pengetahuan. Jelas Bapak Ibu? Halo. Insya Allah Bu, masih bisa. Ya. Terus untuk LKPD-nya lembar kerja ya, di situ di modul itu juga disampaikan di halaman mana ya? Saya sempat membaca sih sekilas.
Jadi yang namanya LKPD, nah ini halaman 113 ya, halaman 113 di situ dijelaskan bahwa dalam pengembangan LKPD ya, jadi bentuk dari LKPD itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, jadi LKPD itu yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep, LKPD yang membantu didik menerapkan mengintegrasikan berbagai konsep, LKPD berfungsi sebagai penuntun belajar, dan yang keempat LKPD berfungsi sebagai penguatan, dan yang lima adalah LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktik. Nah, kalau saya lihat, kalau melihat dari kan saya mau nih, berarti LKPD yang saya kembangkan adalah yang nomor 5. Jadi LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Jadi di situ saya nanti membuat lembar kerja praktikum. Jadi ada judulnya, gitu ya. Ada judulnya apa, kemudian ada teori singkat gitu ya. Ada teori singkatnya, kemudian ada alat bahannya. Gitu. Ya, dan seterusnya. Sudah pernah membuat LKPD Bapak Ibu? Halo. Tidak lengkap. Hah? Tidak lengkap dengan alur-alurnya ini yang kayak seperti ini Bu. Langsung kayak soal dengan materi sedikit saja begitu Bu. Kayak LKS. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Betul apa-apa. Ya, yang penting sudah pernah mencoba ya. Sudah ya? Iya Bu, waktu COVID Iya. menggunakan begitu. Nggak apa-apa. Yang penting sudah pernah mencoba. Nah, yang kesempatan hari ini buat yang lebih bagus lagi kan gitu ya. Jadi kalau saya share, ya jadi intinya harus ada materi, ada judulnya dulu. Oke. Harus ada judulnya. Kemudian ada materinya tadi apa. Kalau ada materinya ya harus tersusun secara sistematis dan logis. Kemudian kalau kita lihat tampilannya harus sederhana, jelas, mudah dipahami, ya. Ada gambar, berarti gambarnya juga harus jelas. Ada mungkin kalau ada tabel, ada pertanyaan, itu juga harus jelas. Jadi kalau saya tadi berarti kalau Anda semua nanti seperti saya, umpamanya ya pengen praktikum, berarti LKPD yang dibawakan berupa LKPD petunjuk Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Iya Bu, saya. Ya. Untuk saya masih bingung tentang penyusunan pengembangan materi nih Bu. Maksudnya Oh, masih ke materinya. iya. Pripun Bu Amriani? Maksudnya untuk pertanyaan ini bukan kita ambil dari materi yang akan dibahas atau kita ambil yang sesuai kayak Ibu bilang penambahan saja Bu. Maksudnya penambahan saja sama apa? Maksudnya yang dari materi di buku Bu. Tidak disesuaikan dengan materi di buku. Atau Ya, disesuaikan. Jadi Anda pilih salah satu materi yang ada di buku apa, gitu kan? Iya Bu. Habis pilih, terus Anda cermati, analisis yang kurang yang mana. Nah, gitu kan? Nah, terus yang kurang yang mana? Habis itu tugas Anda adalah mengembangkan. Jadi menambahkan dari yang sudah ada, biar lengkap lagi, gitu. Iya Bu. Misalnya nih Bu, tentang saya akan ambil operasi penjumlahan dan pengurangan.
Terus Mm-mm. di situ kan cuma ada cara misalnya cara bersusun panjang saja, nggak ada cara bersusun pendeknya. Nah, itu berarti Anda ingin menambahkan napa niku Bersusun pendek seperti dari itu, Bu. berarti dengan menambahkan napa niku istilahnya menambahkan dari segi konten materinya ya, Bu, ya. Iya. Atau saya bisa Penyelesaiannya. kalau bisa ini juga Bu kayak praktek jual beli di dalam kelas yang berhubungan dengan ini apa pengurangan dan penjumlahan bisa Bu. Kayak praktek jual beli menggunakan uang. Praktek jual beli menggunakan uang. Iya. Siapa bawa? Bapak ini abang buku adik.
Oh, kali di sini pesan diri atau pesan diri. Satu kali sudah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.